Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran tematik. Kita langsung memasuki subtema 3 ya, karena kita harus menyelesaikan materi sebelum ujian akhir semester. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Langsung saja masuk ke materi. Hari ini kita akan belajar yang pertama itu tentang dongeng, apa itu dongeng, terus macam-macam dongeng, serta unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam karya sastra, salah satunya itu dalam sebuah dongeng. Silakan disimak video berikut ini ya. Macam-macam dongeng. Sebelumnya kita akan belajar tentang apa itu dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi dan disampaikan secara turun-temurun, serta biasanya mengandung pesan ataupun nasihat tertentu. Nah, di dalam dongeng ini memiliki unsur-unsur intrinsik. Ada 6 unsur intrinsik dalam dongeng. Yang pertama itu tema. Tema adalah masalah inti yang merupakan dasar dari sebuah cerita. Misalnya temanya tentang kerajaan, tentang persahabatan, tentang kekeluargaan, itu disebut tema. Lalu ada yang namanya alur. Alur itu dibagi menjadi alur maju, alur mundur, sama alur campuran, yaitu jalan ceritanya dongeng tersebut. Terus tokoh. Tokoh itu berarti adalah orang-orang yang terdapat di dalam cerita dongeng itu. Terus ada juga yang keempat namanya pesan moral. Pesan moral adalah amanat ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam cerita sehingga pembaca dapat mengambil pelajaran dari cerita tersebut. Lalu ada karakter. Karakter adalah watak dari masing-masing tokoh dan ada latar. Fungsi dongeng, yang pertama itu sebagai hiburan, yang kedua sebagai sarana pendidikan, yang ketiga adalah untuk mewariskan nilai-nilai. Nah, dongeng itu sendiri memiliki macam-macam jenis. Yang pertama itu ada sage atau saga, yaitu cerita yang berdasarkan peristiwa sejarah serta berhubungan dengan keberanian, kepahlawanan, ataupun kekuatan gaib. Misalnya cerita tentang kesaktian pada Lutung Kasarung dan sebagainya. Lalu yang kedua itu ada yang namanya mite atau mitos, yaitu cerita tentang kehidupan makhluk halus seperti setan, jin, ataupun dewa-dewi yang biasanya berlatar belakang waktu pada zaman dahulu. Misalnya tentang Nyi Roro Kidul, Dewi Sri, Jakatarup, dan lain-lain. Yang ketiga ada yang namanya legenda atau cerita tentang asal-usul sebuah tempat atau nama suatu daerah, misalnya asal-usul Danau Toba, Pangkuriang, Batu Menangis, dan lain-lain. Yang keempat ada yang namanya fabel. Fabel ini adalah cerita yang mengangkat tema dunia binatang dan menceritakan bagaimana kehidupan mereka layaknya manusia. Misalnya cerita semut dan belalang, terus kemarin cerita belalang yang sombong, buaya yang serakah, dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang namanya cerita jenaka dan cerita perumpamaan. Nah, itu tadi tentang unsur intrinsik dalam dongeng. Nah, di sini di halaman 109 sampai 110 ada cerita tentang harta karun sang petani. Nah, silakan anak-anak baca, terus coba jawab pertanyaan yang ada di tabel. Menentukan unsur intrinsiknya, apa temanya, siapa tokohnya, dan bagaimana penokohannya, latar belakang, alur, sama amanat. Silakan dicoba-coba kerjakan, tapi nggak usah dikumpul ke Umi. Nanti kita bahas sama-sama di hari Senin ya, pas pelajaran Zoom. Oke, silakan dibaca halaman 109 sampai 110 dan coba jawab unsur-unsur intrinsik berdasarkan cerita yang tadi.
Selanjutnya, silakan anak-anak buka di halaman 101. Ada cerita tentang gotong royong di daerah pesisir. Kita baca sama-sama ya yang ini ya. Meskipun saat ini pola pikir masyarakat termasuk kearifan lokal yang dipengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun di sejumlah desa masyarakatnya masih kokoh mempertahankan budaya positif. Salah satunya kebiasaan gotong royong atau saling membantu. Kebiasaan ini bahkan terlihat masih kental pada masyarakat pesisir Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima. Salah satu contohnya saat nelayan hendak memindahkan perahu, warga lainnya pasti membantu. Alhamdulillah, gotong royong dalam masyarakat masih mengakar. Mungkin akan berbeda ceritanya dengan di kota Bima. Kalau di desa-desa seperti di desa kita masih kuat. Bukan saja pas menurunkan perahu ke laut, tapi juga saat acara pernikahan atau membangun panggung gotong royong biasa dilakukan. Ungkap Ismail, tokoh masyarakat Desa Bajo, Kecamatan Soromandi. Gotong royong atau saling membahu merupakan kearifan lokal yang sudah lama mengakar. Bahkan dalam masyarakat Bima juga kental dengan budaya bolo weki atau rapat kampung. Bila ada sebuah acara atau hajatan, warga kampung pasti menggelar boloweki. Misalnya saat ada warga yang nikah atau punya hajatan pasti digelar boloweki. Selain untuk mengurangi beban yang punya acara, maksudnya sebagai bentuk solidaritas warga, bentuk saling menghargai dalam masyarakat Bima, ujarnya. Dikatakan untuk urusan menikah atau hajatan apapun, warga di desa tidak terlalu pusing soal biaya karena akan dibantu masyarakat secara swadaya melalui Mboloweki. Syukur sampai sekarang kebiasaan ini masih mengakar sampai sekarang. Ini merupakan budaya khas Bima, katanya. Warga lain, Muhammad, mengungkapkan tidak hanya saat ada hajatan, Boloweki juga kerap dilaksanakan warga kampung jika dihadapkan sebuah persoalan. Jadi kalau ada masalah nggak langsung diserahkan ke lembaga lain, misalnya menyangkut hukum, tapi dibahas dan diupayakan mencari jalan keluar alternatif. Oke, jadi ini foto dari masyarakat yang melakukan gotong royong menarik perahu ya. Menarik perahu ini menariknya ke laut dari tepi pantai. Ini boloweki. Jadi masih erat gotong royongnya. Kita juga sudah belajar tentang gotong royong pada tema sebelumnya. Apa itu gotong royong? Gotong royong adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Atau kalau di sini disebutkan bahwa gotong royong adalah mengerjakan suatu pekerjaan atau kegiatan bersama menurut batas kemampuan masing-masing secara sukarela dan tanpa pamrih yang bertujuan demi kebaikan dan kesejahteraan bersama. Jadi intinya pokoknya gotong royong itu adalah pekerjaan yang dilakukan secara bersama. Di sini ada beberapa contoh sikap gotong royong. Bisa anak-anak baca sendiri. Udah tau lah pasti kalau sikap gotong royong seperti membersihkan selokan, terus juga kalau di sekolah kayak piket bersama, melakukan siskambling, pokoknya segala pekerjaan yang dilakukan bersama-sama dengan tujuan yang sama, terus untuk mencapai kesejahteraan ataupun kebaikan bersama adalah gotong royong. Nah, gotong royong itu erat kaitannya dengan Pancasila, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari anak-anak simak video berikut ini. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari simbol dan makna sila pertama dan kedua. Lalu, apakah kalian ingat simbol dan lambang sila ketiga? Tepat sekali, sila ketiga Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Ayo kita pelajari bersama supaya lebih paham. Gambar di samping adalah seorang TNI yang sedang mengamankan wilayah perbatasan Indonesia. Tugas tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jika dikaitkan dengan sila Pancasila, pekerjaan TNI tersebut sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Ayo kita artikan simbol dan makna dari sila ketiga. Simbol sila ketiga adalah Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin dengan akar yang kuat. Pohon beringin merupakan lambang sila ketiga. Pohon beringin yang besar bisa digunakan oleh orang banyak untuk berteduh. Fungsi beringin ini juga menggambarkan negara Indonesia yang menjadi tempat berteduh semua rakyat Indonesia. Pohon beringin rindang artinya sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Akar gantung dan sulur pada beringin melambangkan keberagaman Indonesia dari ras, suku, etnis, dan budaya menyatu dalam NKRI. Akar yang kuat ke dalam tanah menggambarkan kuatnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. B. Makna sila ketiga Pancasila. Yang pertama, cinta damai dan persatuan. Yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. C. Pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan teman walaupun berbeda suku. Yang kedua, menjaga dan melestarikan budaya. Yang ketiga, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang keempat, bangga menggunakan batik sebagai motif baju nasional. D. Pengamalan sila ketiga di rumah. Contohnya, mencintai sesama anggota keluarga. Yang kedua, saling bergotong royong membantu kakak dan adik. Kalian bisa menyimak pada gambar berikut. Selanjutnya adalah pengamalan sila ketiga di sekolah. Contohnya, mengikuti upacara di sekolah secara hikmat, serta melaksanakan piket bersama di kelas. Dan yang terakhir adalah pengamalan sila ketiga di masyarakat. Contohnya, ikut kerjasama membersihkan lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempat sampah. Selanjutnya di halaman 111 sampai 112 itu ada cerita tentang Pak Heri Budianto yang judulnya Kisah Sukses Pengrajin Kayu yang Hasilkan 30 Juta per Bulan. Ini ceritanya sampai halaman 112 berkaitan dengan kegiatan 3R. Kita sudah pernah belajar di tema sebelumnya kegiatan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Atau bahasa Indonesianya disebut dengan 3M, yaitu mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Kalau bahasa Indonesianya disebut 3M ya. Kita udah belajar, kita ulas sedikit aja ya. Nah, ini tadi yang bahasa Indonesianya ya. Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang. Mengurangi tadi kita pernah belajar disebutnya reduce, menggunakan kembali, reuse, dan recycle. Misalnya kalau mengurangi, kita bisa mengurangi penggunaan limbah kayak penggunaan sabun ataupun barang-barang yang menghasilkan limbah, itu penggunaannya bisa kita kurangi. Oke, yang kedua menggunakan kembali. Misalnya pakaian bekas kita bisa jadikan serbet, ataupun botol-botol plastik bekas bisa kita jadikan pot. Terus mendaur ulang, misalnya plastik-plastik yang kayak gini bisa didaur ulang, bisa dibuat paper bag, atau bisa dibuat barang-barang lain yang bisa bermanfaat. Atau juga bisa selain mendaur ulang plastik, juga sampah-sampah organik itu bisa kita daur ulang menjadi kompos. Ini sudah kita pelajari. Untuk mengingatkan kembali, silakan
tadi Umi sudah jelaskan, terus silakan anak-anak baca sendiri ya tentang kegiatan 3R ataupun 3M. Nah, selanjutnya di halaman 117 sampai 119 itu ada cerita lagi. Ada cerita tentang pengusaha. Silakan dibaca terus coba dijawab pertanyaan yang 5 ini, tapi nggak perlu dikumpulkan Umi, kita bahas bareng-bareng nanti pas hari Senin. Jadi nanti pas hari Senin kita bisa langsung bahas aja. Jadi silakan dibaca dulu 117 sampai 119 nanti Umi tanya. Jadi tadi juga ada tugas membaca yang halaman 109 sama 117 ya. Tapi nggak perlu dikumpul. Jawabannya silakan dijawab sendiri, kita bahas sama-sama pas pelajaran hari Senin. Baiklah, itu saja materi kita pada hari ini. Silakan dipelajari dan dipahami ya. Mari kita tutup pertemuan kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.